Halo teman akrab, balik lagi kita di podcast Akrab. Di sini kita udah kedatangan Mbak Cindy Parastasia dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Nah, Mbak Cindy ini ngambil penelitian soal ekofeminisme spiritual ya? Ya, spiritualis. Spiritualis. Mungkin bisa sapa-sapa dulu ke teman-teman akrab, kesibukannya apa? Oke, halo teman akrab, aku Cindy. Tadi udah dikenalin juga sama Mbak Hadijah. Hari ini, belakangan ini ya, aku sibuk di angkaswara.id sebagai redaktur pelaksana. Teman-teman kalau yang suka nulis khususnya soal gender, boleh kirim tulisan di sana supaya kita bisa bagi-bagi aspirasi soal gender dan hal-hal yang terkait dengan ketidaksetaraan gitu. Oke, jadi Mbak Sini ini ngambil judul Ekofeminisme Spiritualis pada Gerakan Perempuan Adat dalam Menolak Tambang Marmer di Molo, Nusa Tenggara Timur. Kayak gitu. Nah, sebenarnya latar belakang penelitian ini gimana, Mbak? Ya, latar belakangnya ini pertama aku melihat bahwa gerakan perempuan khususnya itu masih sedikit ya di Indonesia. Memang yang berhubungan dengan alam itu masih sedikit dan kita harus tetap memblow up terkait itu karena memang gerakan perempuan yang berkaitan dengan alam atau yang berusaha untuk mempertahankan alamnya itu berhubungan dengan perlindungan hajat hidup. Jadi ketika perempuan bergerak untuk mempertahankan wilayahnya itu mereka memang mempertahankan hidup mereka gitu, Mbak. Ketika ada perusahaan atau pihak lain yang berusaha untuk mendominasi wilayah tersebut, wilayah tempat tinggal tersebut, ya udah mereka juga hidupnya jadi terancam gitu. Nah, aku mencoba untuk menyoroti dan fokus terhadap gerakan perempuan di NTT ini karena ya itu tadi mereka berusaha untuk mempertahankan wilayahnya. Nah, itu udah terjadi sejak tahun 90-an. Jadi 90-an? Iya. Di daerah Molo ini? Di daerah Molo. Jadi sekitar 13 sampai 14 tahun mereka mempertahankan wilayahnya itu dari pertambangan marmer, Mbak. Jadi sebenarnya kalau di Molo ini udah dari 14 tahunan ya, dan sampai sekarang masih kontroversi atau gimana? Kalau sekarang syukurnya dia sudah berhasil, gerakannya itu berhasil dan berhasil memukul mundur gitu pertambangan marmer itu. Akhirnya menang sih pihak gerakan perempuan ini tadi. Berarti dari tahun berapa itu ya? 14 tahun ya? Kira-kira dari tahun 98 kayaknya. 98 ya? Sampai 2014. Oh, 2014. Ya, 2014 ya sekitar itu. Berarti dari tahun 98 sampai 2014. Kalau aku nggak salah ya. Bukan, maksudnya 14 tahun. Iya. 14 tahun berarti itu dari tahun 98 sampai 14 ya? Sekitar tahun 90-an. Tapi dia mau menduduki wilayahnya yang mau diduduki itu udah semacam kebijakannya yang pro dengan perusahaan itu dimulai dari tahun 80-an lah kira-kira, dari Orde Baru gitu. Nah, penelitian ini di tahun berapa? Kalau ini penelitiannya dari tahun 2000 yang aku lakukan ya, dari tahun 2021. Ya, 2021. Berarti pasca mereka menang ya? Pasca menang. Jadi yang dianalisis tuh kayak gimana kalau setelah menang? Maksudnya kan apakah analisis dokumen atau tetap datang wawancara atau kayak gimana? Oke, iya. Waktu itu aku kebetulan analisis dokumen, Mbak, analisis literatur dan wawancara juga via telepon sama aktor gerakannya, sama Mama Aleta. Di situ syukurnya responnya baik juga, bagus juga, dan ya udah dituangkan ke penelitian. Oke. Sebenarnya ekofeminisme spiritualis itu apa? Nah, kalau ekofeminisme spiritualis itu yang aku teliti ya, itu sebuah gerakan khususnya gerakan perempuan yang dia berkaitan dengan alam. Bagaimana perempuan itu sangat berdekatan dengan alam. Dan kalau di kasus ini, di studi kasus yang Mama Aleta itu, karena dia bagian dari wilayah yang masih alami, nah dia masih punya nilai-nilai spiritual yang mereka pegang gitu. Jadi dia menganggap atau mereka masyarakat adat setempat itu menganggap bahwa bumi itu ya sama dengan perempuan gitu. Ketika bumi diberangus atau ketika bumi dieksploitasi ya sama saja, itu artinya
mengeksploitasi perempuan atau membuat perempuan hancur begitu. Oke. Gitu sih. Kalau dari sisi spiritualisnya itu berarti itu apakah kayak agama atau kayak gimana? Ya, itu berkaitan atau berkorelasi dengan kepercayaan adat di Molo itu tadi. Oh, oke. Jadi kepercayaan adatnya dia melihat bahwa katakanlah gunung itu seperti daging atau tanah itu oke. seperti darah, pohon seperti rambut. Nah, itu Dalam spiritualitas. adat sana berarti kayak mereka ada semacam ini ya ritual Iya, untuk benar. persembahan kepada bumi gitu ya. Semacam ada ritual gitu. Jadi salah satu bentuk perlawanannya mereka itu yaitu dengan melakukan ritual itu sebagai bentuk protes mereka. Ada ini nggak pernah tahu ritualnya mereka nggak? Jadi ya ritualnya itu mereka di lokasi tambang, di lokasi yang mau dijadikan tambang marmer itu mereka ya berkumpul terus melakukan ritual, dan juga salah satu bentuk protesnya itu dengan mereka buka baju gitu. Yang Cowok? Perempuan. Iya, Buka baju aja. buka baju aja. Berarti kayak mereka di sana ritualnya itu yaitu buka baju itu ya. Intinya itu sebagai simbol penolakan itu tadi. Iya, betul. Ya gitu. Berarti kalau di daerah Molo ini mayoritas apa kalau di sana agama atau kepercayaannya? Kepercayaannya kalau yang setauku sih itu ada yang Kristen, ada juga yang kalau di Indonesia disebutnya agama kepercayaan gitu, Mbak. Ya udah itu agama. Jadi maksudnya mereka ini jadi satu gitu ya untuk dalam ritual ini ya udah tidak memandang agama gitu atau gimana? Iya, karena mereka berangkatnya dari adat istiadat kan, kepercayaan adat, ya udah. Intinya adat Molo itu ya. Adat Molo, kepercayaan Molo itu. Keren. Dan itu mulai dari tahun 98-an, intinya udah menang ya, dan sekarang Sudah menang. di daerah Molo berarti di daerah Nusa Tenggara Timur itu banyak ya tambang-tambang kayak gitu, atau karena kebetulan ini di Molo, dan kenapa ya di Molo kayak gitu, paham nggak sih maksud aku? Oke. Jadi yang aku dapetin dari Mama Aleta itu ketika aku wawancara di daerah NTT khususnya sekitaran itu kan banyak pegunungan ya, Mbak ya. Artinya emang walaupun banyak pegunungan tapi antara desa satu dengan desa lainnya tuh jauh-jauh. Nah, kebetulan di tempatnya Mama Aleta itu di daerah Molo itu ya syukurnya di situ ada aktornya gitu, ada aktor gerakannya, dan memang di sana itu gunungnya kan gunung marmer. Nah, itu yang kebanyakan gunung marmer ya, di sana. Kebanyakan gunung marmer, makanya ya udah itu yang dijadikan target sama pemerintah pengusaha pada saat itu untuk menjadikan itu sebagai tambang marmer. Tapi kalau di kayak desa-desa tetangganya itu juga ada. Iya, desa-desa tetangganya itu ya ada juga, Mbak. Jadinya kan dia ketika mengorganisir orang mencari massa itu, si Mama Aleta itu dia dari satu desa ke desa yang lain itu masih dalam cakupan Molo itu juga. Walaupun jauh gitu, Mbak, berkilo-kilometer. Nah, uniknya di situ hebatnya Mama Aleta sebagai aktor gerakan pada saat itu beliau tuh masih punya anak bayi gitu. Jadi dia dari hamil terus sampai melahirkan sampai punya anak bayi itu mengorganisir masa orang-orang di situ. Emang sulit sih, banyak tantangannya, apalagi banyak preman kan, maksudnya orang-orang suruhan perusahaan gitu untuk bunuh dia bahkan kayak gitu. Tapi ada nggak, maksudnya gimana caranya kok bisa terlindungi ya? Iya, jadi dia diem-diem aja tiap malam keluar, terus dilindungi juga sama orang-orang pro sama dia gitu. Intinya orang-orang yang bisa bela diri juga bantu, saling support lah, karena memang yang dilindungi ini kan kita nggak bisa ngelihat hanya sekedar hutan, hanya sekedar gunung ya, tapi emang itu ya mereka hidup di sana gitu, sumber air, sumber makanan, sumber obat segala macam ada di daerah yang akan mereka lindungi itu. Kalau batu marmer sendiri itu pegunungannya dia lebih apa? Maksudnya kering kah atau lebih asri? Kan kalau kita lihat di Malang itu kan pegunungannya dia ini ya asri semua ya. Kalau batu marmer itu kan kita lihat batu kan berarti. Jadi dia tuh kayaknya bentuknya itu ya gunung tapi kering gitu aja. Iya, kering, tapi nanti pada akhirnya dia dibelah gitu, Mbak. Ya kan, dibelah, cuman emang
ketika perusahaan itu datang, terus sempat di daerah lain itu ada operasi juga, maksudnya operasi tambang, akhirnya berdampak juga ke wilayahnya Mama Aleta ini, akhirnya kekeringan jadinya semuanya. Oke, berarti kayak dampaknya itu nggak yang ini ya, nggak yang lebih apa tuh namanya, kayak bukan dampak secara langsung, tapi ada kalau di daerah lain mereka apa namanya tambang masuk ke sana, ya mereka juga berdampak kayak gitu. Jadi mau nggak mau satu sama lain tuh harus menjaga. Betul, gitu harus ya. menjaga. Ya. Itu kering banget atau gimana maksudnya? Iya kering, jadi kan di sana itu masyarakatnya bertani ya Mbak ya, bertani terus otomatis butuh air untuk pertanian, dan ketika tambang itu datang, pertambangan marmer itu mau mencoba untuk apa namanya menempati wilayah tersebut, akhirnya kekeringan sekitar beberapa bulan gitu, terus juga pepohonan kering semua lah, intinya semua ikut terdampak. Dampaknya ke lingkungan dan akhirnya ke hajat hidup mereka juga ikut terdampak. Terus yang dilakukan Mama Aleta untuk apa mengorganisir yang ditambang, daerah yang ditambang itu ada nggak? Ya dia konsolidasi ke tiap-tiap rumah. Konsolidasi itu berkomunikasi ke rumah-rumah ya? Iya betul, dia datang ke rumah-rumah memberitahu, tapi pendekatannya itu lebih ke pendekatan adat istiadat, ke pendekatan daerah. Jadi artinya mereka diingatkan kembali sama Mama Aleta bahwa ini tuh rumah kita, kita harus melindungi seperti itu. Kalau sana ada ketua adatnya gitu nggak? Ada ketua adat. Tapi ketua adatnya pro ya sama Mama Aleta ya? Iya pro, karena memang Mama Aleta ini sejak kecil dia itu diasuh, bisa dibilang diasuh, dan tinggal juga dekat banget sama ketua adatnya itu, jadi dia saling support lah. Kalau karena di desa sampingnya ini apa pertambangan sudah jalan, nah itu juga ditolak atau gimana sih? Nah kalau itu yang aku dapetin sih ditolak, tapi dia tetap jalan atau gimana? Iya, tetap jalan karena mungkin nggak ada aktor ya. Ya gitu, karena nggak ada. Jadi karena jauh juga ya, Mama Aleta ini kan dia jauh juga. Bener. Dan desanya tuh juga ya jauh. Jadi bisanya cuman beberapa kali untuk untuk komunikasi kayak gitu. Selama pertambangan ini itu digerus sampai habis berarti atau gimana ya? Iya, konsepan jadi marmer ini. Itu kan pasti ada tahapnya tuh Mbak untuk apa namanya melakukan ekstraksi pertambangan, mulai dari mungkin apa namanya pembabatan lahan, terus juga mulai datang alat-alatnya segala macam, terus mulai dari datang alat yang besar-besar itu kan itu udah ini banget ya, pokoknya dia jalanan dan segala macam kan benar, udah pasti bertahap. Ini. Nah selama itu Mama Aleta membantu tetangga anggapannya atau gimana? Dia itu lebih ke apa ya? Dia tahu, nasehat. Ya penasehat, tapi ada juga sih Mbak orang-orang yang kontra sama gerakannya dia, termasuk masyarakat juga ada. Di daerahnya sana, di daerah yang ditambangin ini. Iya, dan di daerahnya dia, rumahnya dia Molo ini juga ada pasti kayak gitu. Apa karena dikasih duit kali ya? Iya, jadi dia tuh bertahap, dan Mama Aleta itu sebenarnya awalnya untuk menghalau gerakannya Mama Aleta, dia diiming-imingi uang dulu kan, terus nggak mau, pokoknya Mama Aleta tuh kekeh banget, nggak bisa, ini bukan soal uang atau apa, tapi ini hajat hidup orang banyak gitu. Dan bahkan ketika Mama Aleta itu nggak mau uang, ya dikirimin preman untuk apa namanya ngancam, untuk mau berencana menghabisi nyawa dan lain sebagainya. Dan bahkan dia premannya ya dari situs juga. Iya, orang-orang sana juga, tapi dibayar emang suruhan sih? emang suruhan perusahaan. Ya begitulah, pasti ada aja orang-orangnya. Tapi akhirnya masyarakat akhirnya paham ya, mereka yang diiming-imingi duit ini intinya akhirnya paham gitu. Iya, kemungkinan iya sih paham, dan kita bisa lihat juga ujung dari perjuangannya Mama Aleta kan pada akhirnya berhasil tuh Mbak. Berarti kita bisa ngambil kesimpulan ya perjuangannya benar gitu, dan menang pada akhirnya. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin soal ekofeminisme ini, dia
intinya gerakan perempuan yang berdampingan dengan alam gitu ya, Betul. dengan lingkungan. Nah, spiritualnya di mana? Spiritual itu luas. Jadi ketergantungan dia terhadap Tuhan kayak gitu. Ketergantungan perempuan atau masyarakat terhadap kepercayaannya Ya, atau yang nilai-nilai lebih spiritual. nilai-nilai spiritual. Nah, kalau di Desa Molo sendiri yaitu tadi ada penolakan dengan cara membuka baju di tempat daerah tambang kayak gitu ya, dan itu satu penolakan secara spiritual, dan mungkin ada doa-doanya atau gimana gitu ya. Kamu ngikutin nggak nyampe sana? Eh, kayaknya ada sih pasti, cuman aku nggak hafal Mbak, Iya. karena bahasa orang sana. Bahasa sana ya. Mungkin ini ya, ini karena banyak banget gerakan. Iya. Jadi kalau dalam penelitian ini, Jadi dalam penelitian ini di gerakannya Mama Aleta itu gerakan penolakannya, simbol penolakannya mereka melakukan tenun Mbak. Jadi Bareng-bareng. mereka menenun, khusus perempuan aja menenun di lokasi pertambangan. Gak panas Iya. emang. Pasti kayaknya panas ya, pasti panas karena di siang hari. Tapi ya itu yang mereka lakukan selama 1 tahun penuh gitu untuk menghalau si perusahaan itu tadi. Kalau dari cowoknya sendiri tuh ngapain? Kalau cowoknya itu, nah di sini uniknya ya di gerakan itu dia berbagi peran antara Oke. perempuan dan laki-laki. Nah perempuannya khusus di depan, artinya khusus dia melakukan perlawanan, dan laki-lakinya dia bertugas di ranah domestik. Contohnya? Ya, jadi ya laki-lakinya yang mencuci, memasak, ganti peran sama si perempuannya. Kenapa perempuan yang jadi garda terdepan perlawanan? Karena untuk meminimalisir konflik fisik gitu loh Mbak, supaya nggak ada gontok-gontokan, supaya nggak ada pukul-pukulan gitu. Kalau misalnya laki-laki yang di depan itu bisa jadi ada kekerasan. Oh oke, karena ini ya, karena mungkin sesama laki-laki atau Betul. ini ya. Oh, Jadi oke. kenapa perempuan yang di depan ya dikatakan perlawannya lebih soft, lebih lembut, tapi ya itu berhasil juga kan pada akhirnya. Sebelum itu yang maju ya perempuan terus atau? Yang maju, kalau yang aku tangkap dari Mama Aleta itu mungkin sebelumnya itu pernah laki-laki ya, tapi kurang efisien, mungkin kurang efektif. Akhirnya perempuan itu jadi strateginya Mama Aleta. Ini hanya untuk sebuah perlamanan atau dalam dalam kehidupan sehari-hari memang perempuan itu yang bergerak sampai mencari nafkah mungkin, atau memang ini hanya khusus untuk perlawanan aja? Enggak juga. Jadi khusus untuk perlawanan dan juga untuk mencari, nggak bisa dibilang mencari nafkah ya, tapi dia perempuan juga berperan untuk bekerja gitu. Di ranah publik ya, iya, karena yang dia jadikan bahan perlawanan atau yang dia protes itu kan juga karena hajat hidup mereka, perempuan juga terancam. Yang dianggap sama Mama Aleta itu hajat hidup ya, karena perempuan itu yang paling pertama merasakan dampak dari pembangunan ini, pertambangan marmer ini. Kan ketika pertambangan marmer itu datang, sumber daya air, tanah dan lain sebagainya itu ikut terancam, yang mana air itu sangat dekat dengan aktivitas perempuan di daerah situ, memasak, mencuci dan lain sebagainya. Ketika ada pertambangan ya udah perempuan lagi yang jadi korban pertama. Kalau tambang marmer itu dia nggak ini ya, kayak yang berasap atau apa, cuman memang karena menggerus itu tadi ya, intinya mengambil gunung ya. Iya betul. Mengambil gunung lah ya, gunungnya jadi rata kayak gitu kan. jadi rata. Kayak akhirnya nggak ada lagi dataran tinggi nih. Oke. Nah, aku sedikit menjelaskan buat teman-teman. Tadi memang ada ini ya, kita salah mengambil referensi. Jadi sebenarnya penolakan itu kalau di Molo, desa apa gimana? Iya, di Desa Molo. Di Desa Molo ini memang mereka penolakannya dengan cara bertenun. Buat teman-teman yang suka pakai etnik tenun nih aku kasih tahu, di daerah Molo atau di daerah Nusa Tenggara Timur yang selain di kota itu mereka bertenun itu menggunakan tangan. Jadi pakai tangan, bukan pakai mesin. Ingat ya, bukan pakai mesin. Dan kenapa tenun itu mahal ya? Kenapa produk-produk NTT atau produk-produk eksotik
yang kalian dan estetik itulah itu mahal ya, karena satu mereka bertenun menggunakan tangan, orang-orangnya orang-orangnya sendiri yang orang-orangnya sendiri yang bertenun Handmade ya. handmade, orang-orangnya sendiri yang bertenun. Lalu selain itu juga aku yakin menggunakan ini pewarna asli dari tanaman, Iya, betul, ya kan? betul. Menggunakan pewarna asli. Nah, coba deh teman-teman pikirin, kalau misalkan marmer ini diambil, semua diambil, kita lagi nggak ada aliran air, akhirnya apalagi NTT tuh gampang banget ya kering, gampang banget kering ya. Jadi coba teman-teman bayangin kalau misalkan marmer ini diambil, nggak ada air, nggak ada alam ini nggak bisa memproduksi, akhirnya nggak ada juga kain tenun yang kalian pakai. Tenun-tenun di luar sana yang harganya mahal 2 juta, 5 juta lebih, itu produksinya benar-benar dari alam kayak gitu. Ya itu tadi Mbak sempat disinggung kan, pewarnanya alami ya, emang bener ketika pertambangan marmer itu mau menguasai, akhirnya sumber daya atau sumber pewarna yang digunakan oleh Mama Aleta dan kawan-kawannya itu juga ikut terancam. Jadi otomatis mereka juga nggak bisa nenun lagi karena pewarnanya mau angus nih, mau habis, mau diambil kayak gitu. Bener. Oke, ini menggunakan apa? Maksudnya kayak teori atau metodologi atau gimana? Ya itu pakai teori ekofeminisme spiritualis ya. Oke, aku mau nanya, kalau misalkan dalam teori atau metodologi itu biasanya Cindy kan menggunakan ekofeminisme spiritualis ya. Itu kayak gimana? Jadi ekofeminisme spiritualis itu singkatnya, konsep ini atau teori ini tuh menolak konsep antroposentrisme, itu dasarnya. Jadi konsep antroposentrisme itu dia menolak manusia yang mendominasi alam. Jadi subjek satu-satunya itu bukan manusia, tetapi alam juga sebagai subjek dari kehidupan ini. Akhirnya alam juga harus dikorelasikan atau dilibatkan dalam kehidupan. Nah, letak spiritualisnya di mana? Jadi kalau ekofeminisme spiritualis ini dia menentang antroposentrisme Kristen yang didasarkan pada gagasan maskulin putih tentang satu Tuhan Sang Penguasa. Sebaliknya konsep ini itu menghidupkan kembali konsep matriarkal, atau dia juga menjadikan atau memandang bahwa yang namanya Dewi Ibu sebagai simbol kesuburan atau diasosiasikan dengan alam dan perempuan. Nah itu jadi salah satu syarat bagaimana ekofeminisme spiritualis itu bekerja, dan apa korelasinya dengan kepercayaan yang di Molo, yaitu tadi bahwa orang-orang di Molo menganggap bahwa alam itu sama juga dengan perempuan. Gunung diasosiasikan dengan bagian-bagian tubuh perempuan, sungai, tanah, dan lain sebagainya. Nah, itu mereka berangkat dari nilai-nilai spiritual yang kemudian dijadikan landasan gerakan. Nah, kenapa kok nyambung juga sama Ecofem? Karena yang melakukan gerakan ini ya lagi-lagi perempuan. Gitu. Apa tadi? Matriarkal. Nah, itu definisinya kayak gimana? Jadi matriarkal itu dia memusatkan perempuan sebagai pengambil kebijakan ya, sederhananya kayak gitu Mbak. Jadi tidak berangkat dari kepala laki-laki, tidak berangkat dari kebutuhan laki-laki, tapi berangkat dari kebutuhannya perempuan. Karena tadi perempuan itu diasosiasikan dengan alam. Gitu. Dari tahun 9, anggapannya kita udah tahun lama banget ya itu berarti. Gimana ceritanya Mama Aleta ini bisa ke-up gitu? Dan sampai kamu tahu ada nih ini. Oke, jadi sebenarnya Mama Aleta itu dia bisa ke-up karena dia juga bisa dibilang aktif ya. Maksudnya dia punya jejaring atau dia juga dikenal sama banyak orang.
yang aktif di NGO begitu. Oh, oke. Walaupun di gerakannya bisa dibilang gerakan ini organik, artinya gerakan ini berdiri sendiri karena berdasarkan dari nilai-nilai adat yang dijadikan landasan, tetapi memang karena sudah bertahun-tahun gerakan itu berjalan, ya akhirnya ke blow up juga sama jejaringnya Mama Aleta begitu. Oke, sampai maksudnya aku kalau baca di sini kan itu mendapatkan penghargaan apa ini? The Goldman Environmental Prize ya. Iya. Ini penghargaan dari mana ini? Ini terpublish di Mongabay. Ya, banyak sih dia dapat penghargaan, tapi ya setelah gerakan itu tadi berjalan. Oke. Kira-kira keunikan di daerah Molo atau adat istiadat di sana tuh apa sih? Kalau yang selain bertenun yang kita tahu pada umumnya. Apalagi ya selain bertenun itu ada, jadi dia selain bertenun untuk melakukan perlawanan itu ada gerakan-gerakan atau ini Mbak apa? Dia melakukan ritual-ritual yang berhubungan dengan dia nilai-nilai masyarakat, nilai-nilai adat itu untuk melawan pertambangan itu tadi. Tapi aku lupa namanya apa. Tapi mereka itu semacam menduduki lokasi pertambangan itu tadi. Selain menenun. Aku lupa namanya apa. Intinya ada ritual-ritual yang memang dilakukan gitu ya. Bentar, aku sambil cari juga nih. Jadi memang di daerah apa namanya di desa Molo itu kan memang jauh ya teman-teman dari pusat ibu kota. Nah kalau ibu kotanya sendiri kalau kita lihat kan ada di Kupang dan di desa Molo itu ada di TTS ya. Timur Tengah Selatan. Timur Tengah Selatan itu bukan lagu. Bukan timur ke barat. Jadi memang ada TTS di daerah NTT. Nah, itu disebut SOE ya? Atau apa TTS itu? Enggak ya? Iya, nama-nama ininya kan banyak Mbak ya. Aku Jadi daerah TTS itu terus nama salah satu daerah yaitu Molo. Nah, kenapa di daerah NTT kalau menurut aku ini memang jarang banget ya karena gerakan pada umumnya itu kan kalau kita lihat itu yang lebih ke blow up itu ya Jawa ya. Dan ini memang di daerah NTT gitu, jauh dari yang kita tahu pada umumnya, apalagi ini di daerah pedalaman di NTT. Bukan pedalaman tuh bukan yang nggak ada apa-apa ya guys ya. Jadi tolong maksudnya pedalaman tuh jauh dari ibu kota kayak gitu. Nah kebutuhan mereka yaitu ya di situ aja gitu. Mau makan ya tinggal di situ, mau apa-apa di situ gitu, mau ngapa-ngapain di situ gitu. Karena alam menyediakan semuanya gitu. Iya betul, makanya ketika ada yang diambil gitu kan mereka berhak tuh untuk menolak. Simpelnya aja kalau aku mau minta sesuatu pasti aku izin. Kalau izinnya kalau nggak diizinin ya berarti kita nggak usah ngambil gitu loh intinya. Meskipun apa namanya kamu selapar apapun, kalau kamu nggak diizinin mending beli yang lain kayak gitu atau ngapain kayak gitu loh atau menggunakan hal yang lain. Apa tadi udah nemu? Pertama ini Mbak gerakannya itu yang dia lindungi kan Gunung Molo, makanya dia dibilangnya gerakannya ada di Molo. Nah terus nama desanya itu ya tolong koreksi kalau aku salah penyebutannya, ada namanya Desa Fatukoto, Lelobatan, Leloboko, Ajubaki dan Bijai Nupu. Oh, oke. Nama desanya. Berarti itu memang sekeliling desa gitu ya. Oke. Lalu ritualnya yang tadi apa? Oh, kalau ritualnya belum ada. Mbak. Belum ada. Karena biasanya kalau di daerah-daerah tertentu itu memang ada ritual tertentu. Kalau kita lihat kan kalau di Jawa itu kan memang kebanyakan ritualnya kayak agamis yang emang Islam ya, kayak ritual-ritual yang konsolidasi atau cara komunikasinya yang Islam-Islam gitu, cara apa namanya entah mereka melakukan yasinan lalu konsolidasi lalu melakukan gerakan di sana kayak gitu-gitu. Jadi ada yang dilakukan juga selain melakukan penenunan atau melakukan tenun sebagai simbol perlawanan, ini ada namanya ritual natoni. Jadi ritual natoni itu umumnya sebenarnya dilakukan sama laki-laki, tetapi pada saat itu karena gerakannya digardai oleh perempuan, akhirnya ya perempuan juga melakukan ritual tersebut. Ritualnya kayak gimana? Jadi ritualnya itu dia begini Mbak. Ini
Nah ini kan laki-laki ya. Nah ya udah. Ini kan non. Nah ini dia. Kayak apa dia? Upacara gitu ya? Iya semacam upacara kayaknya. Semacam upacara yang memang ada sistematika adat ya di situ. Jadi kayak cara penerapan, bukan upacara 17-an. Intinya upacara yang dilakukan laki-laki pada umumnya. Jadi ini dilakukan oleh perempuan atau dipimpin ya. Iya. Nah, terus di sini di dalam tulisannya Cindy itu juga ada nih, kayak misalkan ada punya dari di Desa Molo ini ada filosofinya kan, berbunyi Aitoin Pahmeto, aku nggak tahu cara penyebutannya, yang memiliki arti orang dari tanah kering gitu. Kamu sempat nanya nggak filosofinya iya apa? Orang dari tanah kering, maksudnya itu kan kayak kalau di Jawa itu kan apa sih filosofi Jawa, aku juga nggak tahu sih. Kalau di sana berarti orang dari tanah kering yang artinya ya udah mereka dari daerah kering atau gimana? Kalau yang itu sebenarnya nggak dijelasin sama Mama Aleta, tapi yang dia jelasin itu terkait bagaimana kedekatan mereka dengan alam dan alam itu harus dilindungi ya. Itu. Yang ini yang tadi kamu bilang ya, Oeldani onna, Nasifani on nafus, Afufani on mesa, Fatufani on nuif. Bener kayaknya penyebutan. Semoga benar. Nah ini ya, jadi sebenarnya artinya ini air merupakan darah, Oeldani onna, hutan adalah pembuluh darah dan rambut, Nasifani on nafus, ya kan, Afufani on mesa, tanah merupakan daging, Fatufani on nuif, batu merupakan tulang. Ada dijelasin detailnya nggak? Kok kenapa batu merupakan tulang? Tanah merupakan daging, apa karena bertani atau gimana? Pada saat itu waktu aku tanya Mama Aleta nggak secara detail ya dia menjelaskan kenapa kok batu diasosiasikan dengan tulang, tapi ya memang bagian-bagian tubuh manusia itu memang sebegitu berharganya sama dengan berharganya alam. Jadi sepenting itu begitu Mbak. Jadi batu itu merupakan seperti tulang kita ya. Dia tuh fondasi atau kita bisa berdiri karena tulang. Kalau nggak ada tulang ya kita letoy. Sama ya kan. Kalau di daerah atau di hutan juga sama. Batu itu adalah tulang penguat ya. Tanah merupakan daging. Intinya apa ya, mungkin yang bisa dimakan juga ya kan, daging itu kan kita bisa makan ya. Ini banyak banget ya udah penjelasan terkait ekofeminisme dan ekofeminisme spiritualis. Mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan atau mau sanggahan atau mau mengasih penjelasan lebih di daerah Molo, karena kita butuh insight yang lebih luas ya, karena memang penelitian itu kita nggak bisa semuanya kita teliti gitu. Ini hanya fokus ke ekofeminisme spiritualis aja. Jadi buat teman-teman yang entah dari daerah Molo juga mungkin bisa sharing-sharing ya. Kita bakal drop jurnal dari Mbak Cindy di description. Terus juga IG-nya boleh kita drop juga atau gimana? Boleh. Jadi nanti IG-nya kita bakal drop. Nanti kalau mau tanya-tanya dan segala macam langsung bisa kontak Mbak Cindy terkait penelitian ini, atau mau belajar soal ekofeminisme spiritualis juga boleh banget ya. Jadi beliau ini memang sangat beliau. Oke, mungkin kata terakhir atau pandangan terkait penelitian ini untuk teman-teman akrab supaya bisa lebih wow gitu. Mungkin kalau dari aku sendiri ya, penelitian ini tuh sebenarnya semoga bisa memantik penelitian yang lebih komprehensif lagi, yang lebih mumpuni lagi kalau dari sisi akademiknya. Tapi kalau dari sisi gerakan, semoga ini juga bisa membuat teman-teman khususnya yang fokusnya di gerakan perempuan itu bisa menjadi mungkin penyambung atau bisa juga menjadi supporter utama dari gerakan-gerakan yang sejenis gitu. Jadinya kalau misalnya ada hal-hal yang berkaitan dengan hajat hidup, apalagi soal tanah, itu teman-teman bisa jadikan ini sebagai contoh gitu, betapa seorang aktor gerakan Mama Aleta Baun itu dan kebersamaan di wilayah itu sangat perlu, sangat penting, yaitu bisa dijadikan contoh untuk melakukan pergerakan. BTW kan kamu HI ya?
kok bisa ngambil kayak gini nih, gimana Iya. HI-nya? HI-nya dari Ya mana itu nih? juga jadi apa ya? Jadi perdebatan sama dosen pada Oke. saat itu, dibilangnya ini sebenarnya bukan HI tapi sosiologi dan lain Oke. sebagainya. Tapi ya sebenarnya bisa-bisa aja nyambung ke HI karena perspektifnya kan Mbak. Oke. Perspektifnya tuh ekofeminisme, dianggapnya itu sebagai sesuatu hal yang paradigma atau perspektifnya itu internasional. Oke. Nah, jadi boleh-boleh aja, sah-sah aja, walaupun penelitiannya itu case-nya di lokal ya, tapi yang kita pakai itu lingkupnya bagaimana globalisasi melalui pertambangan itu datang, itu kan udah Oke. sifatnya udah internasional tuh Mbak, walaupun perusahaan ya, bukan negara secara internasional, tapi dia itu dampak dari globalisasi yang datang ke wilayah kecil ini. Nah, itu sah sebagai studi HI. Oke. Buat teman-teman HI yang dilema, apakah ini HI atau bukan? Iya. Nah, itu penjelasannya. Oke, mungkin itu aja ya podcast kita kali ini dengan Mbak Cindy. Teman-teman boleh terbuka banget ya, bisa tanya apapun aja, langsung komen apapun aja. Mungkin itu aja dari kita. Sampai jumpa di next research. Dadah.